Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bersyukur kita kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita sudah dibangunkan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melanjutkan kehidupan kita pada hari ini. Mudah-mudahan dipenuhi keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut kepada ayat yang ke-6 surat Al-Hajj. Ayat 6 surat Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu menunjukkan bi anna Allah, sebab sesungguhnya Allah Ta'ala itu huwal haq, dialah yang al-haq, wa annahu yuhyil mauta, dan sesungguhnya dia Allah itu menghidupkan yang mati, al-mauta, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat kuasa atau maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu as-sa'ah pasti datang, atiyatun la raiba fiha, tidak ada ragu padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah Ta'ala membangkitkan orang-orang yang dalam kubur. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Dan di antara manusia ada yang mendebat tentang Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, dan tanpa petunjuk, wala kitabim munir, dan tidak juga berdasarkan kitab yang menerangi. Saniya itfi liyudilla an sabilillahi, dia memalingkan dirinya atau lambungnya untuk menyesatkan dari jalan Allah. Lahu fid dunya khizyun, dia di dunia akan mendapat kehinaan. Wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq, dan akan kami rasakan kepada dia di hari kiamat suatu siksa yang membakar. Zalika bima qaddamat yadaka, kata Allah nanti, itulah karena yang sudah kamu alami di dunia, oleh yang sudah kamu lakukan dengan tanganmu. Wa anna Allah laysa bizallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah tidaklah berbuat zalim kepada hamba. Ya, ini ayat-ayat ini memperkuat dan
sebagai istiqra daripada bukti-bukti kekuasaan Allah yang sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya. Bahawa Allah, kalau kamu ragu tentang hari berbangkit, maka kamu diciptakan dari tanah, dari nutfah, dari sperma, kemudian menjadi sperma menjadi, dan selanjutnya kekuasaan Allah SWT dari tidak ada menjadi ada. Kemudian ditumbuhkan di bumi ini, ya. Setelah disiram dengan air, tumbuhlah tanaman-tanaman yang subur. Nah, itu semuanya membuktikan bahawa atau menjadi hujjah, menjadi dalil bahawa Allah itu huwal haq. Al-haq itu kalau bahasa sekarang realitas yang tidak terbantahkan. Hanya ada dua realitas. Pertama Al-Khaliq dan yang kedua makhluk. Al-Khaliq itu al-haqqul sabit, la yafni, la yafni. Ya. Allah Ta'ala itu adalah hak yang tetap, yang kekal, baqa, yang juga yang tidak fana. Itu yang pertama. Yang kedua, wa annahu yuhyil mauta. Mudah bagi Allah SWT menghidupkan yang mati. Al-mauta. Jadi mauta itu bukan yang akan mati. Jadi orang mati. Kalau yang akan mati dihidupkan, tidak menghidupkan, namanya masih hidup. Karena ada juga orang yang mengartikan mauta itu yang akan mati. Wa annahu yuhyil mauta. Sesungguhnya dia menghidupkan orang mati. Yang mati, kuasa Allah menghidupkan. Dan diperkuat lagi yang ketiga, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Jangankan menghidupkan yang mati, yang lebih besar daripada itu Allah itu sanggup. Wa sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Semuanya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kesimpulannya, karena Allah kuasa, maka Allah sanggup membangkitkan, menghancurkan alam raya ini dan mengembalikannya. Wa anna sa'ata atiyah, dan sesungguhnya, dan jadi rentetannya, maka hari kiamat itu akan pasti datang. Tidak diragukan lagi bahwa Allah Ta'ala itu yang berikutnya rentetannya, ya, kuasa itu membangkitkan orang yang di dalam kubur. Jadi man itu bukan hanya ruh tapi jasad, jadi orang. Karena orang Mu'tazilah mengatakan yang dibangkitkan oleh Allah itu hanya ruh. Kalau ruh tidak man. Yang man fil kubur, orang yang dikubur itu dibangkitkan oleh Allah SWT. Kaum filosof ya, yang menganggap bahwa Allah hanya membangkitkan nanti di hari akhirat, hari kiamat itu ruhnya. Kalau ruhnya ya tidak sulit lagi lah untuk dipercaya. Ya. Karena di dunia juga ni ada orang percaya ada roh gentayangan. Yang sulit dipercaya orang itu kita bangkit lagi sebagai jasad. Mana mungkin katanya. Sudah hancur lebur menjadi tanah, mungkin bangkit lagi. Nah, jadi akidah kita yaitu Allah nanti membangkitkan kita jasad dan ruh.
Jadi ruh kita dikembalikan kepada jasad sehingga kita menjadi orang kembali. Itu man. Man fil orang yang ada di dalam kubur. Ya, di mana dia mati, disitulah kuburnya. Kalau dia dimakan ikan, dalam perut ikan itulah kuburnya. Di mana ikan itu mati, ya di situ pula lah kuburnya. Kalau di, di, dimakan harimau, habis, ya dalam perut harimau itulah kuburnya. Nanti kalau harimau itu mati, di situ pula lah kuburnya. Ya, tapi itu kan tidak semua orang, hanya sedikit. Al-Quran mengatakan yang umum. Dan kita kalau mati, dikuburkan. Ya kaum muslimin. Kalau di tradisi agama lain ada yang dikremasi, dibakar, abunya dibuang ke laut. Ya, di mana dia nanti mengendap, disitulah kuburnya. Nah, tapi masih ada manusia yang mendebat. Wa minan nasi may yujadilu fillah bighairi ilmi. Di antara manusia itu ada yang berdebat tentang Allah. Apa iya Allah itu seperti itu, kuasa-kuasa seperti itu. Nah, tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tidak ada berdasarkan kitab itu. Kitab Munir ini tentu firman-firman Allah SWT. Nah, bahkan dia sania itu memalingkan dirinya, istikbaran, kena sombong. Sania itu adalah sanid. Sanid itu artinya lawin. Lawau ru'usau. Itu memalingkan kepala. Jadi sania itfun. Itfun itu artinya lambung. Jadi kalau orang sombong itu disebut sania itfi. Memalingkan lambungnya. Kalau kita membuang muka atau apa gitu. Istilah orang Arab sania itfi, dia memalingkan dirinya karena sombong sambil mencibir. Itu biasanya. Liudillah an sabilillah, agar dia dapat menyesatkan orang-orang dari jalan Allah. Lahu fid dunya khizyun, maka dia akan mendapat kehinaan di dunia. Wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq, dan kami akan rasakan pada dia di hari kiamat siksa yang dahsyat yang membakar. Al-hariq itu yang dibakar, yang membakar, ya, hangus. Zalika bima qaddamat yadaka, itulah yang telah dikerjakan oleh tangan engkau, yang sudah berlalu di dunia. Qaddamat, sudah berlalu di dunia apa yang dikerjakan oleh tangan engkau. Artinya segala perbuatannya. Karena kenapa disebut yadaka? Karena biasanya bekerja itu memang tangan. Ya. Jadi disebut simbolnya saja. Semua aktivitas kita disimbolkan dengan tangan. Itulah maksudnya. Wa inna Allah laisa bizallamin 'alal 'abid. Dan hukuman-hukuman itu bukan karena Allah zalim, tapi sudah sewajarnya dia mendapat hukuman yang setimpal. Nah, itulah yang dinyatakan di sini oleh ayat-ayat ini akan kekuasaan Allah. Dan wa minan nasi may yujadil, ada riwayat karena ada dua ayat yang
serupa yang mirip di sini redaksi ini di ayat uh, di ayat yang ketiga juga wa minan nasi may yujadil. Jadi ayat yang kedua ini kalau ayat pertama diriwayatkan itu tentang seorang tokoh musyrik itu yaitu An-Nadhr bin Al-Haris. Ya, kalau ini ada riwayat eh, dari Ibnu Abbas menyatakan ini turun pada Abu Jahal. Ya. Jadi yang mendebat itu pada yang ini adalah Abu Jahal yang menolak, yang membantah ayat-ayat Al-Quran yang turun itu tentang kekuasaan Allah. Ya, karena masih kuat kepercayaannya yang berkuasa itu adalah berhala-berhala itu di bumi. Sedangkan Allah itu tak berkuasa. Dia tidak peduli dengan makhluk. Nah itulah kepercayaan kaum jahiliyah yang mengandalkan kehidupannya sama sekali kepada berhala-berhala yang mereka buat atau yang mereka taruh, ya, apakah di rumah atau di Ka'bah. Ini bagi kita tentu untuk memperkuat keimanan kita. Ini menjadi petunjuk bagi kita supaya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang membawa kepada keingkaran tentang ini, terutama pada hari kiamat. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang hampir seluruh surat Al-Quran yang panjang-panjang ini mengingatkan kita kepada hari akhirat. Mulai dari surat Al-Baqarah. Nah itulah dan ini supaya kita yakin, haqqul yakin dan ainul yakin, ya, bahwa hari akhirat itu pasti datang. Ya, kalau kita percaya, tak beranilah kita membuat yang menjerumuskan kita, yang mendekatkan kita kepada neraka itu. Dan kita mesti memperbanyak amal-amal kita supaya kita terhindar dari neraka tersebut. Karena dan itulah inti daripada kepercayaan. Mereka tentang kekuasaan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada. Ya. Kandungan surat Al-Hajj ini diantaranya tentang hari kiamat juga berita haji. Ya. Dalam berita haji ini kan kita dibilang juga berbantah-bantah. Jadi minimal sampai dengan ayat 8 ini larangan berbantah-bantah itu sudah 2 kali disebut oleh Tuhan. Apakah ada hubungannya dengan haji atau bagaimana? Ya, jadi dia juga Al-Quran itu satu ide, satu terpadu dia. Jadi tidak lepas antara satu yang lain. Dan kita lihat rangkaian ayat ini. Dia disusun sedemikian rupa sehingga antara satu dan lain itu tidak bisa dilepas. Semuanya di setiap surat seperti itu. Ya kadang-kadang kita aja yang tidak paham. Satu ayat berbicara tentang satu soal, lalu ayat berikutnya kayaknya terputus ya, bicara ke soal lain. Nah, kadang-kadang tidak kita pahami karena kalau dicermati kata Imam As-Suyuti itu menjadi satu padu. Itu semuanya seperti itu dalam Al-Quran.
Klasifikasi agama, Agama. kan ada samawi, ada abdi, Ah, ada agama samawi, ya. ada agama abdi. Ah. Yang di dalam ayat yang ke-8 ini, Yujadil itu apakah antara samawi dengan abdi? Ada dua macam. Dua ini satu, wala hujan satu, wala kitabin satu. Ya. Jadi kalau agama samawi Ya, jadi orang-orang musyrik itu dia kan hanya mewarisi tradisi-tradisi dari nenek moyang. Itulah yang mereka percaya. Tidak ada ilmunya. Kenapa? Itulah yang kami dapat dari nenek moyang kita. Jadi ilmunya sekedar itu. Dari tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang. Itu bighairi ilmi. Ya. Kemudian walahu dan tidak ada pula petunjuk. Ya. Artinya tidak mengikut nabi-nabi yang dulu. Apa yang mereka percaya itu. Dan juga tidak percaya kepada Al-Quran wahyu yang diturunkan, yaitu kitab munir. Tentang pembagian agama samawi dan agama ardi, ya. Itu ya kategori yang dibuat oleh orang perbandingan agama, ya. Yaitu ada agama berdasarkan wahyu, ada agama yang tidak berdasarkan wahyu, hanya pemikiran orang aja. Nah, ya kalau kaum musyrik itu ya berdasarkan tradisi aja, ya, bukan berdasarkan pemikiran, bukan juga berdasarkan wahyu atau kitab, ya. Karena itulah yang diterima dari nenek moyang mereka. Ya. 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 Jadi khitabnya khusus. Sania itu fihi, itu kan wa minan nas itu kan man, itu kan ada orangnya. Ya, kalau dikatakan itu Abu Jahal. Ya. Ya. Kalau menurut ayat itu ini kan Abu Jahal. Dan perilakunya begitulah. Ketika dia mendengar Rasulullah SAW menyampaikan ayat-ayat yang tentang ini, mulailah dia mendongak, kemudian berpaling sambil mencibir gitu. Agar juga diikuti oleh orang, untuk menyesatkan orang-orang juga. Nah, nanti khitabnya diberitakan oleh Allah SWT nanti di hari kiamat, ya, di hadapan pengadilannya kepada Abu Jahal dikatakan zalika bima qaddamat yadaka, karena sudah dihukum dia ke dalam neraka, itu bukan karena kezaliman Allah Ta'ala, tapi karena pekerjaan kau dulu. Nah, ini diabadikan tentu saja untuk pedoman kita. Diceritakan oleh Allah nanti hari dia nanti akan terjadi di hari kiamat seperti itu. Karena peristiwanya sudah terjadi dan nanti di akhirat akan terjadi, akan diadili, dan itulah yang akan dikatakan oleh Allah nanti
nanti di hari kiamat. Setelah putusan jatuh, kata firman Allah, zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laisa bizallamin lil abid. Dan ingat oleh kamu sekalian, Allah Ta'ala itu tidak zalim terhadap hamba. Kenapa dia masuk kepada neraka yang azab al-hari? Itu karena usahanya sendiri di dunia. Karena perilakunya sendiri di dunia. Bukan karena kezaliman Allah SWT. Seperti itu. Jadi ini menjadi simbol dia. Orang-orang kafir itu. Walaupun di khitabnya khusus, tetapi maksudnya untuk kita semua menjadi simbol kedurhakaan. Menjadi simbol kedurhakaan yang perlu kita jauhi. Wallahu a'lam. Apa itu? Yang ya, contohnya Abu Jahal itu tadi. Dia semuanya sudah ditetapkan. Sudah akan terjadi semuanya. Ya. Tidak ada sesuatu yang berlaku di dunia ini tentang kita ini dan juga di segala yang ada di makhluk ini kecuali di kitab min qabli nabra'ha. Sudah ada catatannya. Itu dijalani seperti yang karena Allah mengetahui segalanya dan Allah menciptakannya, ya, dan manusia menjalani kehidupannya sesuai dengan yang sudah digariskan. Ya. Itu berdasarkan kitab itu tadi, kitab di Lauh Mahfuz. Itulah yang kita jalani. Ya, lalu nanti ada pertanyaan lagi, kalau gitu ya manusia itu tidak ada berdaya. Dia karena daya itulah dia terjadi seperti itu. Karena pilihan manusia itulah terjadi seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa orang ini nanti Abu Jahal ini akan memilih hal yang seperti ini. Tapi karena suatu hikmah diciptakan juga. Karena memang ada kebenaran itu banyak tantangannya. Semua kebenaran itu agar dia kokoh, dia harus ada tantangannya. Kalau kita melantak juga. Digoyang-goyang dulu, lantak lagi, goyang-goyang lagi. Kalau tidak kokoh dia. Nah, seperti itulah kita. Itulah disebabnya diciptakan oleh Allah SWT. Supaya kokoh dia kebenaran. Maka diciptakan orang seperti Abu Jahal.
Ya. terkait dengan memang tujuan Allah menciptakan itu sebagai apa? Sebagai ujian orang lain. Seperti kalau dilihat sudah jadi komputer Allah gitu ya. Kalau komputer itu kan ada format-formatnya. Iya. Diatur seperti itu gitu ya. Iya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi sebagai seleksi. Ya. Dari sekarang kan banyak juga orang ini yang Nah, dia tak mau sholat itu dia ngomong-ngomong ini kenapa kamu tidak sholat? Dia menjadi tujuannya secara jadi itu kan menyangkal juga. Jadi sudah diciptakan formasi itu. gimana? Ya kalau di zaman sekarang namanya kita orang menyangkal. Yang kan tak mau dia sholat itu kenapa sholat? Dia katakan iya saya tidak sholat dia ingin akan jadi tujuannya selatan. Ya itulah karena imannya kepada hari akhirat itu tidak ada. Kalau dia percaya, pasti dia nggak berani. Nggak akan berani. Karena itu semuanya, itulah Al-Quran itu menekankan sekali kepada hari akhirat. Karena susah dipercaya itulah. Banyak orang tidak percaya. Dan itulah inti agama ini. Di akhirat. Kalau tidak ada akhirat, tidak ada agama. Tidak ada Islam. Percaya kepada Allah, umpamanya, tapi tak percaya kepada akhirat. Tidak jadi. Sama dengan orang, apa namanya itu, orang agnostik, orang deisme. Ya, kalau orang percaya dia kepada Tuhan, kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, dia oleh Tuhan. Tapi Tuhan nggak ngurusin kita lagi. Setelah diciptakan, Tuhan itu ya istirahat aja. Nah, ya sama aja dengan itu. Ya. Nabi yang wajib kita percaya itu 25. Nah, Banyak. ya. Ada yang mengatakan agama Majusi itu tidak bahwa ada para nabi, ada seorang nabi percaya. Mungkin, tapi kan tidak diceritakan seperti itu. Ya. Siddhartha Gautama katanya nabi juga. Bahkan ada yang menduga itu Zulkifli yang disebut dalam Al-Quran. Tapi kan tidak jelas. Ya. Apakah benar atau tidak, wallahu a'lam. Artinya, ya Zulkifli yang disebutkan oleh Al-Quran kita percaya, tapi apakah dia Siddhartha Gautama? Nah, wallahu a'lam. Okay. Dan semua nabi yang diturunkan oleh Allah
Dan Rasul baik yang diceritakan maupun tidak ceritakan ajaran pokoknya sama, mengajarkan tauhid. Tidak ada yang berbeda karena agama itu satu. Baik, saya kira sudah cukup. Kita cukupkan. Mudah-mudahan dapat menambah kepercayaan atau keyakinan kita kepada hari akhirat, ya, sehingga kita terpelihara diri kita daripada hal-hal yang menjerumuskan kita nanti kelak di hari kiamat itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.